Anak saya melamar di kapal Thailand, kapalnya kapal kargo ditawari, Pak. Tiba-tiba sampai ke Thailand, diinapi di hotel, menunggu di sana. Anak saya bertanya, kok kita nggak naik-naik cab? Dibilang kapten, kita menunggu kapal yang ditawari sama kita, kapal kargo. Entah macam mana, ditanya lagi sama anak saya, kapalnya belum siap kita diperintah bawa kapal yang satu ini, kapal tanker. Kapal tanker bermuatan minyak. Jadi anak saya yang ngikutlah, Pak, ngikut. Terus orang itu naik, saya tak tahu entah naik dari mana, naik kapal orang itu. Kira-kira ada entah 3 hari, saya dengar anak saya tertangkap membawa narkoba. Makanya kami sebagai orang tua, kami terkejut, Pak. Kok bisa dia bawa narkoba? Kapalnya kok bisa jadi kapal tanker? Dijanjikan kapalnya kapal kargo. Di kontrak kerjanya pun kapal kargo. Jadi saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak, membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan, ya kok ini barangnya, tapi kita mau bawa minyak. Kalian nggak curiga? Kenapa ini tak betul lagi? Masa kapalnya bawa ini kotak-kotak, ini tak betul lagi. Mana tahu ini isinya bom. Itu anak saya bilang, Pak. Jadi kata kawan-kawannya. Dan itu dalam persidangan, ucapan dari anak ibu diakui oleh si kapten dalam persidangan. Iya, bahwa Pak. memang si anak ini Terkonfirmasi ya, Pak. Ya, ditanya di sidang, si kapten maupun ada wakilnya Pak Tambunan mengakui memang si anak ini bertanya ini apa. Oke. Gitu. Tapi di persidangan si kaptennya tiba-tiba ngaku bahwa isinya dia taunya emas dan uang. Iya. Jadi bagaimana mungkin 4 triliun, ya 4 triliun dia nggak tahu, dia dipercaya oleh si kapten, oleh si pemilik kapal. 4 triliun nilainya. Mungkin masih ada, silakan. Sudah itu paginya nggak enak, dia didatanginya kaptennya ke atas, ditanyanya, Cap, itu barang apa? Ayo kita periksa. Mana tahu itu entah bom. Enggak, katanya itu uang sama emas. Jadi disambung anak saya lagi, kalau itu uang sama emas, Cap, kenapa dimasuki di ruang palka? Saya tak tahu ruang palka itu apa, Pak. Kenapa dimasuki situ? Enggak apa-apa, biar aman katanya. Begitu anak Dan saya itu diakui bilang. di persidangan. Iya, diakui semua kawan-kawannya, kapten pun mengakui, Pak. Udah itu si Pandi disuruh lagi mencopot di bendera. Dibantah bikin anak saya lagi, Pak. Kenapa dicopot lagi benderanya, Cap? Apa nanti nggak bermasalah? Setahu saya kalau belayar, kapal kita belayar tak boleh dicopot benderanya. Nggak apa-apa, kata si kapten. Selagi kita belayar nggak apa-apa, nanti kita ganti. Benderanya udah jelek, dibilangnya gitu. Anak saya nggak sanggup menaikkan ke atas itu, Pak, mencopot benderanya. Digantilah sama si Leo. Barulah itu tercopot benderanya. Itulah terus, Pak, nggak lama kami dapat informasi tertangkaplah kapalnya. Begitulah cerita anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman. Saya selaku orang tua dari terdakwa Pandi Ramadan, saya bermohon kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI agar anak saya diberi keadilan, Pak. Saya bermohon kepada Bapak, imanetnya saya memohon kepada Bapak lagi, saya memohon ini, Pak. Ya, cukup.
Oh, Pak,